Smart Business. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Business. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda. Anda pernah nggak sih melihat orang yang kayaknya karismatik begitu? Pemimpin Anda, atau ada sosok yang membuat Anda merasa kayaknya kalau saya ngelihat dia aja rasanya seneng. Auranya membahagiakan gitu. Anda pengen nggak sih menjadi orang yang seperti itu? Nah, kita belajar ya di kesempatan kali ini bagaimana caranya kita bisa membentuk personal branding aura yang ini tentunya bisa dilihat oleh orang lain bersama dengan pakar branding di kesempatan kali ini, Pak Silih Agung Wasesa. Halo Pak. Halo. Kalau misalnya kita ngomongin soal aura begitu, Pak Silih, saya mau nanya, Bapak membentuk itu gimana sih? Iya. Untuk Kan, personal Pak. Untuk personal, iya kan. Jadi kan gini, ada kalau ngomongin personal branding itu kan kadang-kadang orang sering ngomongin tentang cara berbicara, bener. manner makan, terus public speakingnya kayak apa gitu ya. Padahal sebetulnya itu kemudian jatuhnya ke teknik tuh. Oke. Cara ngomong, suaranya harus seperti apa, ngadep kemana, senyum 3 cm kanan kiri harus ditahan gitu, atau kering gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ada satu teknik bagaimana kemudian kita memunculkan inner beauty kita nih, auranya muncul nih gitu ya. Dan itu biasanya nanti ada dicek pakai foto aura tuh. Jadi kita latihan gitu terus kemudian dicek. Caranya seperti apa? Yang pertama, ini yang seringkali jadi seringkali berbeda. Banyak orang yang bilang kita harus merhatiin orang lain gitu ya. Kepentingan orang lain nomor satu gitu. Tapi enggak, sebetulnya kunci aura itu adalah sumber auranya ada di siapa? Di kita. Di kita kan. Nah, kita harus prioritasin diri kita sendiri. Gitu. Nah, itu yang paling penting tuh. Prioritasin diri sendiri dalam konteks apa nih? Untuk membuat diri kita bahagia. Untuk membuat diri kita happy. Itu yang paling penting. Nah, ini yang seringkali salah, orang nganggep beberapa konsep tuh, enggak dong, lo harus prioritasin orang lain gitu. Prioritasin orang lain, tapi kalau diri sendiri nggak bahagia ya percuma. Itu akan repot. Jadi itu yang pertama adalah prioritasin diri kita sendiri. Oke. Nah, tubuh kita, jiwa kita itu udah punya bahasa sendiri. Oke. Udah punya sense sendiri. Kira-kira apa yang membuat kita bahagia? Itu. Nah, jadi itu dulu tuh bikin kita happy. Nah, menolong orang itu tujuannya adalah biar kita happy. Oke. Menolong orang tuh biar kita happy karena nanti bisa dicek ya buat teman-teman yang mau ngecek aura gitu. Kita turun dari kantor sebentar, keluar rumah sebentar gitu, bawa uang nggak usah banyak-banyak 2.000-an gitu, 2.000-an terus udah kasih deh ke orang. Kasih kan kalau 2.000 kan nggak begitu banyak lah gitu, kasih ke orang yang lewat, siapapun yang kenal kasih nih, gue ada nih gitu. Nah, nanti begitu selesai akan cek tuh, gue happy ya. Yeah. Nah, itu kan prioritasnya ke diri sendiri. Itu yang paling penting tuh. Jadi jangan khianati diri sendiri dulu. Itu yang aura. Karena kalau kita nggak ngelakukan, kita biar banyak muncul gitu ya, ngasih kemana kemari gitu, kalau diri kita nggak diperhatiin, nanti nasibnya kayak caleg, bisa gila gitu. Karena ada juga diri kita yang ingin didengarkan begitu ya Pak Yes, Silih ya. betul. Kadang kita fokus dengan apa yang ada di luar, tapi di dalam kita itu tidak didengarkan, tidak tidak divalidasi. Yes. Gitu kan Pak Silih Yes, ya. betul. Oke, berarti your happiness itu menjadi satu Yes, kunci. dari sendiri. Iya, benar. Makanya kemudian katakanlah istilahnya tuh listen your body gitu ya. Mulai dari badinya, soul-nya gitu, jiwanya kita perhatiin. Ngedengerin tubuh kita tuh banyak banget gitu. Kita makan ngerasa udah kenyang gitu, udah berhenti. Nah, itu yang kadang-kadang kita lebih suka ngedengerin orang lain tapi nggak pernah ngedengerin diri sendiri. Iya. Itu udah mulai badan agak nggak enak gitu ya, kita harusnya banyak jalan kaki ya, kita nggak mau cuekin. Itu yang sering kali kemudian kita nggak muncul, atau minimal kita pahamin diri kita sendiri nih bahwa kita lagi malas, ya udahlah sekali-kali malas gitu. Itu makanya kemudian dalam salah satu teknik di personal branding ada yang namanya journaling. Journaling itu menulis apa yang ada di pikiran kita tuh. Jadi dibersihin tuh. Yang bagus-bagus kita ngomongin, gue hari ini ngerasa pagi ini udah bisa bangun pagi daripada biasanya, gue 1 jam bangun lebih awal gitu. Itu ditulis tuh. Sebaliknya kalau ada perasaan negatif ditulis tapi bentuknya deskriptif. Kok gue hari ini merasa tidak berguna ya?
karena gini, itu ditulis. Nah itu yang namanya journaling. Kenapa Pak Sile berbeda ketika mensiasati pikiran-pikiran yang positif dan juga negatif? Iya, ketika pikiran positif kan kemudian emosional positifnya harus dinaikin nih. Uh-uh. Baterainya harus dinaikin. Yes. Sehingga itu yang harus kita tulis tuh. Perasaan gua hari ini menjadi happy karena bangun 1 jam lebih awal. Gua merasa bisa berguna karena itu harus dibanyakin tuh. Tapi begitu ada perasaan yang negatif, itu kan harus dikecilin, minimalisirnya adalah dengan fakta-fakta yang ada. Oh. Kok gue ngerasa nggak berguna ya hidupnya? Kenapa sih? Oh iya, karena tadi bangun pagi, padahal sebetulnya kan, bangunnya kesiangan. Oh saya bangun kesiangan semalam ngebantuin. Oh karena semalam ngebantuin. Nah itu dimunculin tuh. Itu ada tekniknya namanya journaling. Dan itu biasanya dilakukan. Jadi ada banyak teknik-teknik yang digunakan untuk memprioritaskan diri sendiri. Baru habis itu kita bisa keluar rumah dengan happy. Baik. Apa langkah lain lagi Pak Sile yang bisa dilakukan begitu ya untuk memunculkan aura diri setelah mungkin kita sudah happy? Kadang-kadang memang kalau misalnya happiness ini kita lupa begitu ya. Karena kita bekerja, sibuk di pekerjaan, belum lagi di keluarga begitu kan, smart listeners. Anda juga mungkin merasakan kok saya overwhelmed sampai diri sendiri nggak prioritaskan begitu. Oke, right now saya mau mendengarkan diri saya mau lebih bahagia. Kalau sudah bahagia, apalagi yang bisa dilakukan? Nah baru kemudian begitu baru kita bilang benefit saya apa ya buat di luar. Itu usahakan benefit itu selalu terjadi. Bahkan mungkin setiap detik gitu ya, setiap menit gitu. Kira-kira gue bisa bantuin apa ya? Kalau kita udah happy agak enak melakukan itu. Sama-sama bantuin orang nyebrang jalan gitu ya. Yang satu ngerasa gila gue karena gue mau bikin konten gitu ya, nyebrangin orang gitu dengan nyebrangin jalan dengan sendiri itu value-nya udah pasti beda. Value-nya udah pasti beda. Ini juga PR nih. Banyak case gitu ya, banyak case di personal branding kemudian nolong itu cuman buat happy aja gitu. Padahal sebetulnya tadi lagi-lagi balik ke kita. Nah, makanya biasanya kita ada teknik juga tuh gimana caranya untuk nolong agar kita dapat manfaatnya langsung. Begitu dapat orang benefit langsung kita langsung ngerasain manfaatnya. Pelatihannya gampang biasanya, apalagi di Jakarta. Buat teman-teman yang di Jakarta gitu, apalagi bawa mobil sendiri gitu, perbanyaklah ngasih jalan ke orang. Oh, wow, iya itu. Itu benar-benar berdampak. Itu efeknya akan ketahuan banget. Kalau saya lagi bawa mobil gitu, yang menyeberang itu mobilnya apa, saya lihat dulu. Kalau itu bis, udah saya akan berhenti. Gila, gue ngasih benefit ke banyak orang dalam bis. Itu pasti efeknya akan baliknya banyak banget. Dan tes tuh seminggu bikin itu, dicatat gue tadi ini nyebrangin orang, bantuin ini. Ya sore, gue dapat apa ya? Oh ternyata dapat ini. Itu dicatat juga di jurnal sore. Kayak gitu. Baik, dan ini pastinya bisa juga diterapkan untuk Anda para pebisnis ya Pak Sile. Karena kita ini ada di podcast Smart Business, Anda para pebisnis, business owner pastinya punya kans lebih banyak untuk bisa bermanfaat dan juga berkontribusi bagi masyarakat begitu ya Pak Sile? Yes, pasti. Ini akan berhubungan juga dengan brand Langitan? Banget, arahnya ke sana. Karena sebetulnya kan, ya kan kita hidup di semesta ya gitu ya. Jadi kita kan harus sinkron dengan semesta nih, harus bisa berputar itulah gitu. Dalam teknik yang lebih tinggi, ya kemudian kita bisa pindah ruang dan waktu gitu ya. Tapi itu biar Mr. Strange aja lah itu yang ada di film gitu ya. Tapi kita ngomongin yang sederhana aja, gimana caranya kemudian kita bisa menyatu dengan alam, kemudian membantu sekitarnya gitu, dan otomatis bantuannya akan lari ke kita. Oke, baik. Kita mau masuk ke sosial media, Pak Sile. Banyak sekarang business owner yang larinya justru dari sosial media. Dia membangun personal branding dia, kemudian dia membuat sebuah bisnis. Ini pengaruh juga nggak sih, Pak Sile, ketika dia membangun personal branding itu dengan aura dia, dengan inner beauty dia di kehidupan? Banget. Jadi sebetulnya ada foto namanya foto aura ya, foto aura. Sebetulnya kalau teman-teman yang influencer sosial media, mereka harus ngecek dengan foto aura tuh, antara dia fake dan enggak. Itu yang paling penting tuh, ada foto aura gitu. Sama, artinya gini, ketika kita tadi menyiapkan dari diri kita sendiri, bikin kontennya gitu, itu nanti yang muncul adalah like, orang bahkan mungkin komentar gitu.
sekarang kan ada influencer yang bilang nggak apa-apa lah, gue pakai konten yang negatif, tapi kan semakin banyak haters, engagement gue semakin naik gitu ya. Oke. Tapi kalau kenyataan yang kita lihat, silahkan cek ke teman-teman influencer yang munculnya dengan negatif, itu kehidupannya agak repot. Oh. Ya nggak apa-apa, mungkin kan nggak apa-apa lah, gue terkenal, gue hidup gue berantakan, ya nggak apa-apa, yang penting gue kaya gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu yang terjadi tuh. Saya tahu persis beberapa influencer yang sangat mengandalkan konten gitu ya. Dia sampai harus sewa Ferrari gitu untuk menunjukkan bahwa dia sukses gitu. Itu agak hati-hati tuh, karena biasanya nggak akan lama. Tapi buat influencer yang memang muncul apa adanya untuk mendapatkan benefit, itu justru jauh lebih bagus. Wow, luar biasa. Selamat Smart Listeners, silahkan Anda bangun aura Anda, personal branding Anda lewat tadi yang Pak Silly sampaikan. Sebenarnya dasarnya satu ya, your happiness. Yes, happiness, aura happiness. Itu udah dengerin yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak mendengarkan tubuh kita, yang dengerin dokter. Kasian banget Atau sih. psikolog. Waduh, jangan sampai ya Smart Listeners. Terima kasih Pak Silly Oke, thank you. sudah sharing bersama dengan kami. Dan Anda pastikan terus nantikan podcast-podcast lainnya, terutama podcast Smart Business. Dan saya Tasya Rustama, juga Pak Silly Agung Wasesa. Kami pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business.